Halo semuanya, pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai larutan penyangga atau seringkali disebut sebagai larutan buffer. Larutan penyangga atau larutan buffer adalah larutan yang dapat mempertahankan pH-nya. Nah, maksudnya apa mempertahankan pH? Kita bisa lihat di sini ada contoh 3 jenis larutan. Larutan yang pertama adalah larutan natrium klorida, larutan garam tidak terhidrolisis. Yang kedua adalah campuran asam asetat dan natrium asetat. Sedangkan yang ketiga adalah campuran larutan amonia dan amonium klorida. Nah, kalau diamati pH-nya di awal, pH larutan natrium klorida itu mula-mula 7. Nah, setelah ditambahkan sedikit HCl, pH-nya turun menjadi 4. Kalau ditambahkan sedikit NaOH, pH-nya kemudian naik menjadi 10. Sedangkan kalau ditambahkan air, pH-nya tetap 7. Nah, keadaan seperti ini disebutnya larutan natrium klorida tidak bisa mempertahankan pH. Karena pH-nya langsung berubah drastis kalau ditambahkan sedikit asam, sedikit basa. Seperti di contoh ini. Nah, larutan yang dikatakan bisa mempertahankan pH itu contohnya adalah larutan yang di bawahnya. Kita lihat di sini. Campuran asam asetat dan natrium asetat mula-mula pH-nya 5. Kalau ditambahkan sedikit asam dia hanya turun sedikit sekali. Jadi hanya turun 0,1 skala. Kalau ditambahkan NaOH dia juga naik tapi naiknya hanya sedikit sekali. Hanya 0,1 skala juga. Kalau ditambahkan air, pH-nya ternyata tetap. Nah, keadaan seperti ini dikatakan suatu larutan bisa mempertahankan pH. Nah, ini terlihat juga di larutan ketiga yang diuji, yaitu campuran NH3, amonia, dan amonium klorida. pH campuran ini sebelumnya adalah 9. Kalau ditambahkan sedikit asam ke dalamnya, pH-nya turun sedikit, jadi 8,9. Kalau ditambahkan sedikit basa, dia naik sedikit. Sedangkan kalau ditambahkan air, pH-nya tetap. Nah, jadi kesimpulan kita di sini ada larutan yang bisa mempertahankan pH dan ada juga yang tidak bisa mempertahankan pH. Nah, larutan yang bisa mempertahankan pH itu disebutnya larutan penyangga atau buffer. Jadi yang bisa mempertahankan pH itu tadi adalah campuran asam asetat dan natrium asetat, kemudian campuran amonia dan amonium klorida. Nah, kenapa larutan-larutan tersebut bisa mempertahankan pH-nya? Nah, kita lihat di campuran yang pertama tadi ada asam asetat, di campuran yang kedua ada amonia. Nah, asam asetat dan amonia keduanya ini membentuk kesetimbangan di dalam larutannya. Seperti kita ketahui, larutan asam asetat ini adalah asam lemah, jadi reaksi ionisasinya adalah reaksi kesetimbangan. Dan masih ingat, reaksi kesetimbangan ini bisa mengalami pergeseran. Jadi seandainya kalau ke dalam campuran ini kita tambahkan sedikit saja asam, misalnya berarti kan ion H plusnya bertambah. Kalau ion H plus bertambah, kesetimbangan ini akan bereaksi. Seperti kita ketahui, kalau reaktan bertambah, kesetimbangan akan bergeser ke produk. Nah, kalau yang ditambahnya sekarang H plus di sini bertindak sebagai produk, kesetimbangan akan bergeser ke sebelah kiri, meregulasi penambahan H+. Sehingga hal inilah yang menyebabkan pH larutan tidak berubah secara signifikan. Nah, begitu pula dengan campuran yang kedua. Campuran yang kedua ini campuran amonia. Amonia juga ini merupakan suatu basa lemah. Jadi dalam air dia mengalami reaksi kesetimbangan seperti ini. Kalau ke dalamnya ditambahkan sedikit asam, misalkan ditambahkan sedikit asam, nah maka asamnya ini akan bereaksi dengan ion OH- yang ada di dalam kesetimbangannya, membentuk air. Atau seolah-olah OH- berkurang. Nah, kalau OH- berkurang, kesetimbangannya nanti akan bergeser ke sebelah kanan, menjaga tetap terjadinya kesetimbangan juga di sini. Jadi pH-nya juga nggak berubah drastis. Nah, jadi kurang lebih begitu caranya atau mekanisme
larutan buffer atau larutan penyangga mempertahankan pH-nya. Jadi intinya adalah pergeseran reaksi kesetimbangan. Oke, sekarang akan kita bahas bagaimana ya caranya membuat larutan penyangga. Nah, cara yang pertama kita bisa mencampurkan asam lemah berlebih dengan basa kuat. Contohnya seperti ini. Misalkan kita mencampurkan 100 ml asam asetat 0,1 molar dan 50 ml natrium hidroksida 0,1 molar. Asam lemah dicampurkan dengan basa kuat. Tapi asam lemahnya harus berlebih. Nah, kita hitung dulu nih jumlah mol asam lemahnya. Kalau dihitung molar kali valensinya molar kali volumenya 10 milimol, sedangkan natrium hidroksida 5 milimol. Nah, di sini terlihat yang menjadi reaksi pembatasnya adalah basa kuatnya. Jadi nanti masih ada sisa asam lemah 5 milimol. Basa kuatnya habis. Ada garam natrium asetat di sini dan air. Nah, yang akan menjadi komponen penyangga di sini adalah zat-zat yang tersisa. Yang tersisa itu tadi ada CH3COOH 5 milimol. Kemudian kita juga punya tadi dihasilkan garam natrium asetat 5 milimol juga. Nah, yang disebut komponen penyangga itu adalah yang ini. Jadi suatu asam lemah yang berlebih yang tersisa dan pasangan basa konjugasinya. Basa konjugasinya ada dari garam yang dihasilkan. Nah, di sini kan ada garam CH3COONA. Kalau dia diurai atau terurai dalam air, dia terurai menjadi ion asetat dan ion natrium. Nah, kedua zat yang saya kotakin di situ itu adalah komponen penyangganya. Jadi CH3COOH dan CH3COO- nanti akan terlibat dalam suatu reaksi kesetimbangan, di mana reaksi kesetimbangannya itu akan meregulasi perubahan-perubahan yang terjadi sehingga larutannya bisa mempertahankan pH. Nah, cara yang kedua, kita juga bisa mencampurkan basa lemah berlebih dengan asam kuat. Contohnya di sini kita mencampurkan amonia sebanyak 200 ml 0,1 molar, atau kalau kita hitung ini 20 milimol, dengan 50 ml asam sulfat 0,1 molar. Kalau dihitung 5 milimol. Nah, persamaan ini kita setarakan dulu sehingga kita tahu nih yang habisnya adalah asam sulfat. Nah, basa lemahnya bersisa dan di sini ada garam yang berasal dari basa lemah dan asam kuat. Nah, komponen penyangganya itu adalah NH3 yang tersisa dan pasangan asam konjugasinya yang berasal dari garam amonium sulfat yang terbentuk. Jadi kalau dituliskan komponen penyangganya adalah sisa 10 milimol NH3-nya dan garam amonium sulfat yang terbentuk. Garam amonium sulfat kalau terlarut dalam air dia menghasilkan ion-ion ini, ion amonium dan ion sulfat. Nah, yang disebut komponen penyangga adalah amonia dan amonium. Basa lemah dan asam konjugasinya. Jadi kalau dilihat di sini pasangan NH3 dan NH4+ berselisih 1 ion H+. Nah, itu disebutnya pasangan asam basa konjugasi. Nah, jadi syarat dari terbentuknya suatu campuran atau larutan buffer adalah ada basa lemah dan asam konjugasi yang berasal dari garam. Garamnya adalah gabungan ion tersebut dengan ion yang berasal dari elektrolit kuat. Nah, atau bisa juga kasus yang tadi, yang pertama ada campuran asam lemah dengan basa konjugasinya. Basa konjugasinya berasal dari garam yang dihasilkan dari reaksi antara asam lemah dengan suatu basa kuat. Nah, jadi ini adalah syarat terbentuknya larutan penyangga atau larutan yang bisa mempertahankan pH. Nah, berikutnya kita ditanya nih, apakah campuran berikut bisa mempertahankan pH? Nah, kita cek dulu. Seandainya campuran ini mengandung komponen-komponen yang kita butuhkan untuk membuat
larutan penyangga, maka campuran ini dapat mempertahankan pH. Nah, di sini yang pertama kita punya suatu asam lemah HF sebanyak 5 milimol kalau dihitung. HF ini asam lemah. Kemudian kita punya suatu garam. Garamnya garam natrium fluorida. Ini juga kalau dihitung 5 milimol. Nah, kalau kita ingin tahu apakah campuran ini bisa mempertahankan pH atau tidak, kita lihat adakah pasangan asam basa konjugasinya di sini. Nah, kalau kita lihat di sini ada suatu asam lemah dan ada pasangan basa konjugasinya. HF dan F- ini berselisih 1 ion H+. Kemudian F-nya berasal dari suatu garam. Garamnya ini terbentuk dari suatu basa kuat dan asam lemah yang berhubungan. Nah, jadi ini keduanya akan membentuk suatu sistem larutan penyangga. Jadi yang nomor 1 terbentuk larutan penyangga dengan komponen penyangga HF dan F-. Oke, kita lihat lagi campuran yang kedua. Yang pertama, ini kita punya asam asetat. Ini adalah asam lemah. Jumlahnya 5 milimol di sini. Kemudian kita punya suatu garam. Garam barium asetat, BaCH3COO 2 kali. Nah, kita tinggal cek saja di sini apakah ada pasangan asam basa konjugasinya. Nah, kalau dilihat di sini pasangan asam basa konjugasi itu pasangan yang berselisih 1 ion H+. Ingat pelajaran mengenai konsep Bronsted-Lowry. Nah, di sini ternyata ada nih, karena kita punya CH3COOH, suatu asam lemah, dan pasangan basa konjugasinya, pasangan yang berselisih 1 ion H+ dengan asam lemahnya. Kemudian ion asetat ini juga berasal dari garam, garamnya berasal dari suatu basa kuat. Jadi ini memenuhi syarat juga. Jadi di sini juga terbentuk larutan yang bisa mempertahankan pH. Nah, berikutnya kalau kita punyanya dalam suatu persamaan, misalnya kita punya CH3COOH dan CaOH 2 kali. Apakah campuran ini mempertahankan pH? Nah, kita harus reaksikan dulu karena kebetulan kita punyanya campuran dalam bentuk asam ditambah basa. Jadi kita reaksikan dulu, persamaannya disetarakan. Kemudian kita hitung asamnya ini mula-mula direaksikan 10 milimol, sedangkan basanya 10 milimol juga. Nah, kita harus yakin juga ini salah satunya harus lemah, yang lemahnya harus bersisa, dan elektrolit yang kuatnya harus menjadi reaksi pembatas. Kita lihat dulu. Nah, reaksi pembatasnya di sini adalah CH3COOH. Sehingga nanti di akhir kita masih punya sisa CH3COOH-nya tidak disisa, yang bersisanya CaOH 2 kali, garam, dan air. Saya kecilin dulu biar kelihatan deh. Nah, apakah ini membentuk sistem penyangga atau tidak? Kita lihat. Yang tersisa di sini adalah CaOH dan CH3COO 2 kali. Nah, kita cek. Dari sini aja udah kelihatan ini tidak akan membentuk larutan penyangga karena yang tersisanya adalah suatu elektrolit kuat. Elektrolit kuat terurai seluruhnya menjadi ion-ionnya. Kemudian ada garam yang dihasilkan. Garam ini adalah garam yang larut. Jadi dia juga terurai seluruhnya menjadi Ca2+ dan CH3COO-. Garamnya 5 milimol. Nah, di sini tidak ada pasangan asam basa konjugasi yang akan menjadi komponen penyangga. Kalau mau kita harusnya punya CH3COO- dan sisa CH3COOH, tapi ternyata tidak ada. Nah, ini cuma ada satu aja komponennya, jadi campuran ini tidak membentuk buffer atau tidak membentuk sistem penyangga. Ya, jadi untuk membentuk larutan penyangga kita harus punya campuran
asam lemah berlebih yang direaksikan dengan basa kuat atau basa lemah berlebih yang direaksikan dengan asam kuat. Jadi kebetulan campuran ini tidak menghasilkan larutan penyangga. Nah, kita lihat lagi campuran berikutnya. Sekarang yang dicampurkannya amonia dan asam klorida. Amonianya 10 milimol, asam kloridanya 5 milimol. Nah, kalau di sini terlihat yang tersisanya adalah suatu basa lemah. Kemudian dihasilkan garam. Nah, basa lemahnya ini apakah punya pasangan asam konjugasi tidak dengan garam yang dihasilkan? Nah, kita cek dulu. Di sini basa lemahnya NH3, garam yang dihasilkannya adalah NH4Cl. Nah, NH4Cl kalau terurai dia menjadi ion amonium dan ion klorida. Nah, di sini ada komponen penyangganya. Ada suatu basa lemah dan ada pasangan asam konjugasinya. Nah, karena itu campuran ini menghasilkan larutan penyangga. Larutan ini akan dapat mempertahankan pH-nya. Gitu ya. Jadi kalau ada yang sisa elektrolit kuat, berarti ada kemungkinan dia membentuk larutan penyangga. Tinggal dicek apakah ada pasangan konjugasinya atau tidak. Nah, berikutnya campurannya bentuknya sekarang seperti ini. Bentuknya dua-duanya garam. Kita lihat dulu. Garam yang pertama adalah NaHCO3. Ini kalau terurai jadi ion Na+ dan ion hidrogen karbonat. 100 ml 0,1 molar berarti 10 milimol ya. Kalau larutan garam dianggapnya terurai seluruhnya. Kemudian kita punya larutan yang kedua, natrium karbonat. Ini juga terurai seluruhnya menjadi ion natrium dan ion karbonat. Sama 10 milimol juga. Nah, kita tinggal cek apakah ada pasangan asam basa konjugasinya di sini. Pasangan yang berselisih 1 ion H+. Nah, ternyata ada ya. Ini ada HCO3-. Dia adalah bagian dari suatu asam lemah. Kemudian ada pasangan yang berselisih 1 ion H dengan HCO3- tadi. Nah, ini adalah pasangan asam basa konjugasi ditambah ion-ion ininya berasal dari basa kuat atau tadinya bersenyawa dengan ion sisa basa kuat. Jadi di sini ada komponen penyangga. Jadi ini juga dikatakan membentuk buffer. Ya, jadi ingat syaratnya harus ada pasangan asam basa konjugasi. Konjugasinya itu harus tadinya berikatan dengan suatu elektrolit kuat. Oke, sampai situ dulu. Jadi kita sudah mengenal ada campuran yang bisa mempertahankan pH. Disebutnya larutan buffer atau larutan penyangga.